Nanti insya Allah bisa diatasi dengan ruqyah tersebut. Kemudian ketika terapi nanti massal bersama-sama, insya Allah pembersihan untuk itunya. Pembersihan dari pokok masalah. Kenapa hati saya kok sering marah? Kenapa hati? Karena marah itu kan aslinya adalah bukti dari kesombongan kita. Semuanya harus ikut pada saya. Nyalah pasti semuanya salah. Yang betul saya, ikut saya. Tidak, insya Allah tidak boleh. Ketika 4 nanti sudah teratasi, insya Allah jasmaniah, rohaniah kita akan baik. Dan nun sewu, kabarnya setelah ruqyah bisa juga mandiri juga katanya yang tiga kemarin. Setelah pengobatan itu ternyata juga dibekali misalnya untuk kilo wae nek wis tak ruqyah, coba awakmu diurusono dhewe, monggo. Itu perbedaannya kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi yang sangat indah yai, para sesepuh dan bini sepuh. Pagi ini kita S3 TV Ketamonan. Beliau-beliau yang sangat kita hormati yaitu para sesepuh bini sepuh dari LDNU, tepatnya adalah sayap LDNU yang tergabung dalam JRA. Apakah itu? Nah, ini yang penting ya. Nanti kita akan ulas itu secara terbuka, secara gamblang, biar para pemirsa itu juga akan mengetahui secara keseluruhan. Dan sebelum itu, sebagai penyemangat pagi ini, salam S3 Serbi Sugiarto. Turun. Oke, sebelum saya akan tanya-tanya banyak sekali ya yang ada di kepala ini, nanti saling melengkapi, tapi terlebih dahulu monggo memperkenalkan diri, mulai dari PC, PAC maupun ranting untuk anggota. Semoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukurillah dan ni'amillah, salatu wassalamu ala rasulillah alladzi la nabiyya ba'dah. Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'dah. Alhamdulillah di pagi hari ini Allah memberikan kesempatan untuk kita semua bersama bermuajah berkumpul. Amin. Di S3 TV. Bersama-sama. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi langkah-langkah kita. Memberikan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, memberikan kemaslahatan, kebahagiaan di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya kita perkenalkan dulu untuk saya sendiri, perwakilan dari pengurus cabang Jamiah Ruqyah Aswaja Laskar Jolo Sutro Padi. Yang alhamdulillah di kesempatan hari ini, saat ini saya megang di WKPC atau di wakil pengurus cabang, insya Allah, dan semoga untuk kedepannya selalu bermanfaat bagi diri saya sendiri, bagi umat umumnya dan seluruh dunia untuk kita semua. Amin Allahumma. Amin. Dan Ustaz itu mau? Ustadz Sugiono. Sugiono harus kenal dulu ya. Dan selanjutnya insya Allah di sebelah saya. Monggo. Memperkenalkan diri. Matur suwun. Nama saya Ni'amur Rahman. Asli saya Tuban. Tuban, Pak Sugi. Tuban tapi ngepek mbakku ora permisi. Monggo. Kulon itu cantol babon Pak. Gitu ya. Ya. Saya bertempat tinggal di Karabat dan alhamdulillah saya jadi pengurus PAC JRA. PAC JRA. Nggih, monggo. Lanjut. Kula merkenalkan diri ya. Asli kula niku asli Gembong, Pak. Oh, Gembong. Gembong dan berdomisili di Bogor Tanjung. Bogor Tanjung. Dan di sini di JRA. Nama dulu dong. Nama saya Abdul Rosid. Abdul Rosid nggih. Selaku Ketua PAC ya. PAC Gabus JRA. Gabus. Luar biasa ya, matur nuwun Mbak Suwun, dan penyemangatnya saya lagi. Belum kita berpanas-panas ya. Pak Yai, JRA sebagai sebagai sayap ternyata dari LDA, Nahdlatul Ulama, padahal sebagai sayapnya. Monggo cerita mengenai sejarahnya. Saya tadi baca ada beberapa perubahan loh nama, gitu. Ada 4 kalau nggak salah dan lain sebagainya. Monggo ceritakan Yai. Dan siapa pendirinya? Kok malah no Jawa Timur? Wong biasane iku orang-orang Jakarta loh iki. Tapi ini spesial karena iki. Monggo. Karena NU juga dari Banyuwangi toh.
Oh, kalau Ansor ya, Ansor. NU dari Jombang. Jombang, kalau Ansor aku lari. Ansor dari Banyuwangi. Monggo. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Untuk JRA sendiri yang bersingkatan dari Jamiah Ruqyah Aswaja, yang ada kepanjangannya An-Nahdiyah, yang dulunya sempat sebelum era 2017 sempat ada nama Ruqyah Syariah. Tepatnya 2013. Ya, 2013 itu. Perubahan nama lagi sebelum 2017 tadi, perubahan nama Ruqyah Jombang RJ. Ada Ruqyah karena bertempat hidup pertama di Jombang, Jawa Timur. Kemudian setelah beliau sang penggagas, ada penggagas Gus Alama Alauddin As-Siddiqi yang aslinya adalah Jombang. Ikut di PKPNU. PKPNU pertama di Jombang 2017. Kemudian merubah nama di Jamiah Ruqyah Aswaja dari Ruqyah Syariah dan Ruqyah yang kemudian Ruqyah Jombang. Kemudian dirubah menjadi Jamiah Ruqyah Aswaja. Pernah juga Sunan Kalijaga loh. Sunan Kalijaga itu Jombang. Oh itu, Jawa Timur, Kalijogo itu. Terus Jamiah Ruqyah Aswaja. Karena apa? Karena di kaderisasi NU sendiri di KPNU itu kita pada waktu 2017 itu benturan langsung dengan Ruqyah yang dari Minhum, yang kebanyakan mereka adalah menyerang amaliyah kita sebagai An-Nahdiyah. Kurang sejalan sejalan dengan Ruqyah An-Nahdiyah. Karena apa? Penyerangan dari segi akidah. Biasanya ketika ada kesurupan, penyakit dan lain sebagainya dihubung-hubungkan dengan ziarah, dihubungkan dengan maulid sendiri, dihubungkan dengan manaqib dan dengan kebiasaan-kebiasaan kita. Dan alhamdulillah mulai 2017 dan sudah di SK kan di Kemenkumham itu sampai hari ini, baru kemarin di bulan September genap 5 tahun umur kita. Kemudian ada Munas Musyawarah Nasional di Mojokerto, Jawa Timur, dan saya sendiri alhamdulillah sebagai delegasi Kabupaten Pati untuk pemilihan ketua yang baru. Dan sekarang dipegang ketua pusatnya Gus Abdul Wahab, beliau dari Nganjuk, Jawa Timur. Oh, ada sementara apa sudah definitif? Sudah ya. Yang Gus tadi berdiri Gus Alama Alauddin As-Siddiqi, sekarang beliau membuat pondok pesantren, mendirikan pondok pesantren di Tuban. Dan dalam Jamiah ini sebagai mujiznya. Oh, mujiz. Mujiz itu foundernya. Oh, foundernya. Luar biasa. Dari sejarah rentetan itu tentunya banyak hal ya yang menghiasi tadi, termasuk ada pro kontra dan lain sebagainya, termasuk mungkin, dan jangan salah loh, ternyata JRA ini juga nggak cuma di dalam negeri loh, ternyata perwakilan di Turki juga ada dan lain sebagainya. PW-nya sih ini harus memperkenalkan diri loh. PW-nya sekarang sih PW untuk pengurus wilayah Jawa Tengah Yai Muhammad Ainun Naim, beliau dari Jepara. Kemudian untuk yang tugas di Karisdenan Pati itu kebetulan belum bisa hadir ke sini. Adik saya sendiri Muhammad Sofiullah. Sebagai wakil dari PW ya. Khusus Karisdenan Pati gitu. Ternyata organisasinya sudah sangat matang itu. Sangat matang. Oke. Setelah dari organisasi mungkin saya akan merunut untuk tadi kegiatan panjenengan, tentunya kan mensewu. Ada yang tadi melibatkan organisasi induk, ada juga yang mungkin bisa jadi ya rentetannya adalah secara mandiri ataupun lain sebagainya, gitu. Tapi sebelum ke sana saya akan langsung ke topik suka dukanya ini loh. Ini suka dukanya ini aku rasa bayangno iki modelnya gimana, terus sistem pengobatannya seperti apa, terus jenengan nek wujud iki piye. Ini yang penting tadi biar nggak ada fitnah dari monggo Mas. Dan alhamdulillah di JRA sendiri
Saya sendiri bergabung di 2018 Nggih. Pas pelatihan di Padi, alhamdulillah sampai sekarang. Untuk kegiatan organisasinya, baik dari organisasi dari PP, PW sampai PC dan PAC? ranting, Oh. PAC dan ranting, Hmm. semuanya sudah terbentuk. Alhamdulillah hampir seluruh Indonesia. Kemarin Seluruh bahkan Indonesia. sekarang sudah sampai di luar negeri, ada Turki. Nanti sebentar lagi, kemarin Gus baru mau berangkat di Malaysia dan di Taiwan, insya Allah. Oh, insya Allah. Pembuatan PC, Hmm. kemudian PCI PCI ya, internasional. yang sudah kemarin pada waktu beliau umroh itu juga sudah membuat PCI di Arab Saudi. Alhamdulillah. Dan untuk suka dukanya di JRA, karena kita emang masuknya di lembaga dakwah, Ya. di LDPBNU. Insya Allah dengan niatan kita mendakwahkan Al-Quran sebagai syifa, yang dulunya orang tua kita, kakek nenek kita mengenal tentang suwo yang hampir hilang di tahun-tahun kemarin. Alhamdulillah sekarang insya Allah sudah kembali lagi. Dengan apa? Buktinya ketika setiap bulan kita berkeliling mengadakan bakti sosial, ruqyah masal, diisi yang lainnya seperti bekam, totok kecanduan, baik kecanduan rokok, kecanduan game untuk anak-anak sekarang yang kemarin corona, yang lebih banyak kegiatan di depan HP. Insya Allah untuk totok kecanduan, insya Allah sudah disediakan di JRA ini. Nggih, nun sewu ya. Biar memperjelas para pemirsa, ini kebanyakan memang kita adalah teman-teman di daerah, nggih. Bidang apa saja tadi yang disebutkan sub-subnya tadi, ternyata kok ada anak, ada dewasa, ada pengobatan lahiriah, ada batiniah dan lain sebagainya. Monggo secara spesifik biar jelas pemirsa. Alhamdulillah. Untuk Jamiah Ruqyah Aswaja, sebenarnya siapa yang kita ruqyah? Ya. Siapa yang butuh diruqyah dan siapa yang kita ruqyah? Sebetulnya kita semuanya butuh untuk diruqyah. Semuanya. Tanpa terkecuali semua praktisi juga perlu diruqyah. Karena di hadapan Al-Quran kita semuanya adalah pasien. Seperti tahu Allah, wa nazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Allah menurunkan Al-Quran sebagai syifa dan sebagai rahmat bagi orang yang beriman. Sebagai syifa penyembuh ya, penyembuh dan juga sebagai kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata ketika kita sakit, itu rahmatnya Allah yang turun. Diambil dosa-dosa kita, diambil kekuatan kita, diambil enaknya rasa makanan kita, dan juga diambil keceriaan wajah kita. Dan itu ternyata ada hikmahnya berarti. Dan semuanya ada hikmahnya. Ketika di hadapan Al-Quran, di hadapan ruqyah, maka insya Allah semua penyakit-penyakit baik medis, psikis ataupun non medis, insya Allah teratasi dengan Al-Quran. Kenapa kok bisa seperti itu? Ketika kita kan di Jamiah Ruqyah Aswaja, ini itu kan 3 pilar utamanya adalah ilahiyah, kemudian ilmiah dan alamiah. Ilahiyah kita menggunakan apa? Kita menggunakan Al-Quran. Sebagaimana tendensi kita ta'alluqkan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa nazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Dan semua kesembuhan itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Wa idza maridtu fa huwa yashfin. Maka setiap penyakit medis ataupun non medis ataupun psikis, insya Allah bisa teratasi dengan ruqyah tersebut. Yang nomor 2, dengan ilmiahnya. Dan semuanya bisa diilmui di Jamiah Ruqyah Aswaja ini, insya Allah keilmuan ketika memang kok itu ada penyakit yang medis, terutama di area sering darah tinggi ataupun yang kolesterol, ketika memang kok membutuhkan penanganan medis, kita ada nanti bekam. Kita bekam, ada totok punggung, kemudian herbal itu masuknya nanti di alamiah, sembuh dengan alamiahnya pakai herbal. Herbal yang pertama kita gunakan adalah yang ada tendensi dari Al-Quran, seperti madu, habbatus sauda yang sudah ada nas dari Al-Quran ataupun dari hadis. Dengan hadis sendiri untuk habbatus sauda syifa'un likulli da'. Madu juga sama, sudah ada tendensi dari Al-Quran, perintah dari Allah, yakhrujun butuni syarabun mukhtalifun alwan fihi syifa'un linnas.
keluar dari lebah bermacam-macam warna dan rasanya, syifa untuk obat bagi kita semua. Lanjut, selain itu juga nanti ada jintan, ada zaitun dan lain sebagainya, sembuh dengan alamiahnya seperti itu. Kita kolaborasi 3 pilar, insya Allah dilaksanakan semuanya di JRA. Yang paling banyak sekarang ini yang kita temui di lapangan, baik itu di ruqyah massal ataupun di ruqyah mandiri. Dan sebetulnya kita semua bisa di Jamiah Ruqyah Aswaja itu bisa ketika ada golongan atau ada semisal ada acara seperti yang akan datang ke besok ini, Hari Santri Nasional, merangkul JRA, mengadakan ruqyah massal, insya Allah kita siap. Jalan. Jalan. Dan keluhan-keluhan yang ada di lapangan biasanya paling banyak. Yang sekarang ini yang ditakuti kan, ruqyah itu kesurupan. Ya, seperti itu. Padahal enggak. Kita di lapangan 1/100-nya itu baru kesurupan. Karena yang paling banyak itu kesurupan sendiri nanti terbagi lagi. Ada yang memang itu kesurupan murni ataupun itu hanya luapan psikis di dalam hati. Ada ketika di ruqyah itu menangis jadi-jadinya. Itu sebetulnya terkadang itu bukan karena kesurupan, tapi karena beban berat yang ada di hati. Ketika kita ajak untuk komunikasi, kita ajak untuk berzikir kepada Allah, menenangkan hati, kemudian mengingat dosa-dosa atau kesalahan-kesalahan, maka yang timbul adalah penyesalan. Dan insya Allah pertobatan itu wujudnya biasanya adalah dengan cara menangis. Itu bukan karena kesurupan dari jin ataupun jun atau yang lainnya. Dan insya Allah setelah ruqyah nanti, insya Allah minimal hati kita menjadi tenang. Alladzina amanu tatma'innul qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Orang yang beriman akan tentram hatinya ketika ingat kepada Allah. Ingat kepada Allah, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, menentramkan hati. Minimal untuk mengikuti ruqyah ini adalah yang didapat adalah keterangan hati. Padahal Rasulullah dakwakan ketika di dalam tubuh manusia ada sepotong daging, ketika itu baik seluruh tubuh menjadi baik, ketika itu sehat seluruh tubuh menjadi sehat. Mahya ya Rasulullah, wahyal qalb, itu adalah hati. Ketika hati kita tenang, saraf-saraf kita akan insya Allah akan tenang. Hati kita tenang, maka jantung kita akan tenang. Hati kita tenang, pikiran kita akan tenang. Dan efeknya apa? Sembuh dengan sendirinya penyakit-penyakit yang selama ini menjadi momok, jantung, kolesterol, darah tinggi dan lain sebagainya, insya Allah diatasi dengan itu. Dan akibatnya itu mesti dompet tenang juga karena sehat itu tadi. Ketika sehat, karena sehat itu mahal. Terus itu ya, tadi panjenengan mengutarakan bahwa memang ruqyah ini juga peruqyahnya sendiri juga di ruqyah, memang bingung aku malah itu piye? Itu cara penjabarannya. Karena di hadapan Al-Qur'an, kita sebagai peruqyah juga selalu introspeksi diri. Ketika kita ada kesombongan di dalam hati karena kita mempunyai klien yang disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata di dalam hati kita kok merasa saya ini wah dan lain sebagainya, maka ingat itu kita perlu ruqyah untuk diri kita sendiri. Dinetralkan, dinolkan lagi, dikembalikan sebagai abdi nih Gusti itu tadi. Sebelum nanti lanjut ke beliau selaku PC, nah ini PC kan banyak kegiatannya, bahkan nanti mudah-mudahan Mas ya. Tahun ini aja pas hari ini Maulid Nabi ya, dan juga Hari Santri Nasional nanti ada sekitar 5-6 tempat ya, Mas Padi. PAC, nah ini monggo berdua. Ini apa? Jenengan sudah berapa kali gabus rek? Aku malah gak tahu roh ya aku ora tahu roh. Ceritanya piye, mulai kapan ya? Dan bagaimana perjuangan awal-awal jenengan selaku PAC dan mengembangkan JRA di Gabus. Untuk JRA sendiri di Gabus memang awalnya ya nol, tidak ada sama sekali. Ketika itu masuk JRA di Gabus itu saya sendiri bersama Pak Yono. Langsung turun tangan? Iya langsung. Ketika itu bertemu di jalan, langsung saya itu diberitahu. Loh, ketemu di jalan? Iya, di jalan terus. Di jalan itu ndelok dengan perlu diruqyah apa ada? Gitu ya no. Ceritanya karena dulunya beliau itu praktisnya hikmah. Gitu. Yang modalnya terlalu banyak. Nek ruqyah kan modalnya nama modal dulu. Gitu. Model apa? Tak kirain kelihatan lagi kita susah. Enggak lanjut gitu. Kali gue nyantai ya. Iya, setelah itu ngomong-ngomong begini, setelah itu ada pelatihan di Semarang sana.
Oh. Pelatihan saya ada di Semarang. Lu wong nang Pati kok malah diturut ke Semarang. Iya. Malah yang adik saya itu malah di Jakarta tahu nggak, Pak? Mas Jakarta. Di kantor PBNU. Oh, PBNU. Ketika itu saya masuk langsung menjadi praktisi JRA. Setelah menjadi praktisi JRA, ya di Gabus kan hanya satu saja. Jadi ketuanya ya saya, bendaharanya ya saya, sekretarisnya semua, terus militannya ya saya sendiri. Ketika itu proses suka dukanya seperti itu. Setelah itu sering ada pasien ya, timbalannya dari Pak Yainya itu. Luapannya. Dijagai pasien-pasien. Latihan. Setelah itu memang betul hebat lah. Saya merasa hebat. Setiap doa kok mandi, mari kan ngoten. Akhirnya saya mengadakan pertama di Karaban. Oh, pertama kali Karaban? Di Karaban. Saya buka saya tadi kersane Gusti sembuh ya, terus akhirnya di Karaban itu. Semua rame. Setelah itu mungkin dari ramenya itu, Gabus sendiri sampai sekarang sudah yang itu hampir 40 orang. Jadi praktisi JRA di Kecamatan Gabus sendiri. Terus Bapak MWC semuanya, Pak Saifullah, Pak semua itu semua direk gabung. Setelah jenengan masuk dengan suka duka yang separah itu, Mbok beropel kabeh semua jabatan. Saya menyusul pertama kali sama Mas menjadi anggota ini. Menyusul pertama kali niku malah adik kula wae. Oh, adik kula Mbah Mudin juga. Lah iki nomor piro itu lho? Ini nomor piro? Iya, kita nomor 6 apa 4. Nah, pelatihan anu di Gerobokan. Oh, di Gerobokan malah. Lu enggak ngetergen. Oh, ngoten. Lho kok malah ada. Nuwun sewu, pelatihan ini sebelum nanti sana ya. Mau ingat. Ini praktisinya apakah enggak dari jenengan? Apakah perlu mendatangkan dari pusat? Oh, sampai ke Gerobokan, sampai ke kan Jakarta jadwal tentu. Oh, jadi itu yang menjadwal dari PW sana. Berarti acara pelatihan itu dari pusat. PBNU-nya apa PW-nya? Ya, pusat. Itu untuk pelatihan JRA-nya itu langsung dari foundernya. Oh, karena gitu. satu mujis JRA yang sekarang kemarin itu 100.000 ada hampir kurang dari 100.000. Sedikit. Itu semuanya mujisnya satu. Oh gitu nggih. Dimanapun pelatihan sekarang niki pelatihannya setelah dari Batam kemudian di Riau. Keliling. Setelah di Riau kemudian di Taiwan. Oh, mentornya berarti satu itu ya. Satu aja. Nah ini ke Masnya, Mas. Setelah panjenengan ikut pelatihan itu, kok iso wani-wani nih sampean pelatihan di Renong. Terus setelah itu apa yang jenengan rasakan dan dapatkan? Ini biar pemirsa pada tahu. Iya. Jadi nyuwun sewu Pak Sugi. Jadi kula niku nggih tiyang pondokan. Ya, cara ayat-ayat Al-Qur'an kula nggih paham. Nggih, setengah hafal lah. Nggih, setengah hafal. Tapi kula ngrasakne niku setelah saya ikut pelatihan di Gerobokan dengan surah yang sama, tapi kekuatannya itu berbeda. Memang beda. Podo-podo Al-Fatihah iku nek digurukno karo mboten digurukno niku benten. Karena si murid sirah dalan iki, Bapak. Nek mau kan apal-apalan. Benten, itu benten. Makanya terus kula wah memang luar biasa, kekuatan Al-Qur'an itu memang luar biasa. Terus tidak ada tandingnya memang. Tidak ada tanding. Yang didapatkan itu ya. Ya. Setelah itu secara praktisi kelanjutannya seperti apa panjenengan? Ya alhamdulillah setelah saya ikut di JRA itu memang ada beberapa pasien ada Mas dari Pati, terus dari Juwono, ada dari lokal ini ada. Ya, alhamdulillah kok ada perubahan. Kersane Gusti. Saya lihat memang saya juga ini depan rumah Mas. Itu kok rame ae kok cai kok lapor ya masalah gitu. Pak Batin, tak ingo lho kok aku ora kenal. Saya enggak berani tanya. Lah ini baru terkuat ini ternyata yo. Ya itu nggih. Alhamdulillah. Itu jenengan ada dilanjutkan terkait Gabus? Untuk terkait Gabus, di sini memang sudah maju dan sudah semua siap insyaallah. Mulai dari kami gerilya dari pondok ke pondok. Seperti itu, seperti di tempat Pak PI, tempat pondok-pondok Abadiyah. Kan biasanya ada dulunya sebelum ada rukyah banyak kejadian-kejadian yang seperti itu. Akhirnya setelah kita rukyah masuk, seperti itu terus termasuk termasuk pondok yo sama rukyah. Berarti rukyah ini bisa orang, bisa tempat, bisa macam-macam. Kan bisa ya Wandi kan. Bisa ya Wan? Iya. Multi. Iwan gebres ya saya tambahin. Pengalaman itu di di ketua PAC nih, sapinya sakit. Oh, sapi Depok. Kita harus mawon. Oh gitu nggih, sampai seperti itu nggih. Dan sekarang sudah
mulai dikenal dan lain sebagainya. Sudah untuk di wilayah Yabus memang semua sudah kenal dan sudah tahu JRA. Ya, ini sebelum kita lanjutkan, saya ingin panjenengan mengutarakan rencana tanggal 16. Karena pemirsa itu kadang-kadang nggak sampai selesai, memang masih tengah-tengah. Bagaimana rencana tanggal 16 besok untuk acara di sini, monggo? Untuk acara di sini tanggal 16. Nanti memang tempatnya di sini, Pak ya. Itu acara melibatkan dari Pak MWC Kecamatan Yabus yang jelas dan dijelaskan mohon Pak di CV Artamulya ya. Desa Karaban, Jalan Pati, Purwodadi, kilometer 10. Oh iya, samping apotek apotek Divari, adik saya itu. Depannya toko bangunan Pak Yunus. Oke. Monggo lanjut. Nah, untuk itu nanti pelaksanaannya biasanya di sini kan hari Ahad Pak ya. Ya. Semua praktisi nanti siap di sini. Nah, untuk pertama awal acara memang malam ada netralisir tempat apa semua disiapkan. Paginya nanti semua praktisi dari kabupaten mungkin nanti semua datang di sini. Insyaallah. Maksudnya tuh jangan sampai salah paham pemirsa itu. Wah, aku rono mata abang lu berarti ketularan. Padahal sudah dipersiapkan unsew ya, netralisir dan sebagainya gitu ya. Itu tempatnya sudah dijelaskan untuk masalah hasil teknisnya semua. Itu nanti kita di sini yang penting semuanya. Jam berapa sampai jam berapa, Mas? Insya Allah nanti mulainya jam 8 di sini. Sampai selesai, Pak. Sampai selesai ya. Nanti kalau pasiennya itu banyak ya sampai selesai. Sampai selesai. Seperti awal di sana itu sampai jam 3. Karena pagi? Iya, sore. Oh, sore. Jam 8 sampai jam 3. Karena ini isu-isunya panitia mentargetkan 5.000. Jadi ini siap-siap. Jadi pasukan harus juga siap, sekalian sudah disiapkan dan ojo kuwatir wah aku ora kecekel, mesti kecekel. Ngoten nggih? Pasti ngoten nggih. Nggih, itu ya sebagai promonya. Ya bos sudah sebagai ini paling lumayan junior ngoten. Yang paling junior ini. Nggih. Dari perkembangan itu non sewu tadi mumpung saya ingat. Bahkan tadi saya baca sebenarnya Al-Fatihah itu bisa menyembuhkan semua penyakit loh. Piye Mas? Masuk situ sekalian panjenengan ceritakan sebenarnya apa yang jenengan gunakan, ayat apa, langkah seperti apa, step-stepnya seperti apa sehingga kok bisa bermanfaat dan berhikmah untuk semuanya. Monggo. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk metode ruqyah sekarang masuk di kita metode ruqyah. Nggih. Di Jamiah Ruqyah Azwaja untuk ruqyah massal. Biasanya kita menggunakan rentetannya adalah dari suratul Fatihah. Karena suratul Fatihah sendiri di zamannya Rasulullah Muhammad SAW pernah digunakan sahabat untuk meruqyah orang yang terkena sengatan bisa kalajengking. Dan alhamdulillah disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika turunnya Al-Mu'awwidhatain, turunnya Al-Falaq dan An-Nas, juga ada kaitannya dengan penyakit-penyakit yang non medis, dari sihir. Kemudian penyakit yang ada yang biasanya dari ain untuk anak kecil yang biasanya sudah bisa jalan 1 sampai 3 tahun 5 tahun bisa jalan, tapi ternyata kok tidak bisa jalan. Kemudian ada lagi anak kecil yang seharusnya sudah bisa bicara tapi kok belum bisa bicara. Non jawab Pak Yeben betul nu. Tadi yang non medis ada ain, ada yang jelas betul bingung. Macam-macam yang non medis tak apa aja. Nah medis biasa. Penyakit itu kan satu memang di teratas adalah psikis. Teratas. Oh psikis. Psikisnya. Asal mulanya nggih. Oh nggih. Karena medis juga asalnya dari psikis juga betul. Kemudian nomor 2 non medis. Non medis, nomor 3 baru medis. Yang psikis dari pikirannya sendiri. Karena 30% penyakit itu dari makanan, tapi yang 70%-nya dari diri kita sendiri, dari pikiran kita sendiri. Dan insya Allah nanti dengan ruqyah teratasi psikis tersebut. Berarti mangan banyak nggak apa-apa ya? 30% loh? Nggak apa-apa. Nah lemu piye? Lanjut ya. Kemudian dilanjut untuk yang non medis. Non medis sendiri itu terbagi menjadi 1 ketempelan. Nomor 2 ain. Nomor 3-nya sihir. Ketempelan, ain, sihir. Monggo. Kenapa kita bisa ketempelan? Karena kita mungkin ada penyakit-penyakit yang ada di dalam hati kita. Karena di ilmu kita yang diaturkan oleh mujiz kita Gus Salam Al-Audin, kuncinya ketika ketempelan, kasus ketempelan diikuti oleh jin, bisa melihat jin dan lain sebagainya, itu biasanya ketempelan.
Ketempelan sendiri itu ada dua. Satu, ketempelan karena penyakit-penyakit dalam hati. Nomor dua, ketempelan karena jin nasab. Dari kakek nenek buyut pernah punya perjanjian dengan bangsa jin, ilmu dan lain sebagainya. Kemudian tidak diputuskan perjanjian tersebut, masuk ke anak dan sampai cucu-cucunya. Itu biasanya sering sakit di area tulang belakang. Biasanya terus kemudian ada was-was juga, sering was-was ketika sholat atau malas ketika sholat. Kemudian ketika yang ketempelan karena penyakit hati, nomor satu adalah sering marah. Yang nomor dua sedih, baperan. Nomor tiga, ketakutan berlebih. Nomor empat, ghaflah atau lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang mengundang penyakit atau mengundang makhluk-makhluk astral masuk dalam tubuh kita. Sebetulnya kita ini makhluk yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijadikan sebagai makhluk sempurna. Tapi karena ketakutan kita, biasanya manusia gede, tapi ketika melihat kecoa takut, sampai ada yang pingsan dan lain sebagainya. Lali Gustine. Karena apa? Kita sebetulnya tetap yang menjadikan kita menjadi kecil adalah ketakutan diri kita sendiri. Ketika mau berjalan kok takut dengan sendirinya, yes, kita tidak akan bisa bergerak. Insya Allah di Ruqyah nanti kita akan beri solusi. Kenapa bisa sakit seperti ini? Asam lambung yang sudah 7 tahun, ada 10 tahun tidak sembuh-sembuh. Sudah diobati kemanapun tidak sembuh-sembuh. Karena mungkin pokoknya belum di psikis tadi ya. Psikisnya belum dilakukan. Itu yang kebanyakan nggak tahu. Yang tahunya biasanya kan obat. Ketika diminum obat, nyaman. Obat penenang. Nah, besok obat lagi. Karena apa? Pabriknya belum dihabis. Ya. Pokok masalahnya belum masalah. terurai. Kemudian jantung, yang jadi momok itu kan jantung juga yang ada. Itu biasanya juga dari non medisnya, bisa dari ketempelan ataupun dari psikisnya. Ketempelan, sering marah, sering ketika ada masalah sedikit marah. Nanti insya Allah bisa diatasi dengan ruqyah tersebut. Kemudian ketika terapi nanti massal bersama-sama, insya Allah pembersihan untuk itunya. Pembersihan dari pokok masalah. Kenapa hati saya kok sering marah? Kenapa hati? Karena marah ini kan aslinya adalah bukti dari kesombongan kita. Semuanya harus ikut pada saya. Nyalah no. Pasti semuanya salah. Yang betul saya, ikut saya. Tidak, insya Allah tidak boleh. Ketika 4 nanti sudah teratasi, insya Allah jasmaniah, rohaniah kita akan baik. Dan nun sewu, kabarnya setelah ruqyah bisa juga mandiri juga katanya yang kemarin. Setelah pengobatan itu ternyata juga dibekali misalnya untuk kilo kowe nek wis tak ruqyah, coba awakmu diurusono dhewe, monggo. Itu perbedaannya kita dengan ruqyah dengan ilmu hikmah atau yang lainnya, itu perbedaan. Pasien kita, peserta ruqyah massal, itu tidak kita didik untuk tergantung kepada praktisi ruqyahnya sendiri. Tapi tergantung kepada siapa? Langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara apa? Nanti kita setelah ruqyah massal, kita bekali dengan cara meruqyah diri sendiri atau ruqyah mandiri. Insya Allah ruqyah mandiri itu bermanfaat sekali untuk diri kita, untuk semua yang hadir nanti insya Allah. Kenapa kok seperti itu? Ya, karena kita didik beliau, mereka-mereka yang hadir di sini nanti, kita didik untuk sebelum kita minum apapun, karena obat itu pasti dari kesembuhan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita didik untuk kita baca dulu Al-Quran dengan air yang ada di depannya, airnya sendiri, dibacakan Al-Quran sendiri, kemudian diminum sendiri, dan sebagai obat untuk diri sendiri. Itu perbedaannya. Nanti akan diajarkan itu loh. Dan itu kan sangat luar biasa loh. Sangat luar biasa kan menurut saya. Saya pikir untuk proses pengalaman, sejarah pengobatan nanti bisa dipraktekkan hari Minggu. Saya hanya mau menanyakan piye carane untuk menjadi pasien, piye carane untuk bisa aktif seperti jenengan-jenengan. Nah ini misalnya orang, wah kok tolong wong kok aku seneng itu loh. Jadi pasien juga, terus peruqyah juga, monggo. Alhamdulillah untuk perekrutan praktisi, biasanya praktisi itu yang tahun-tahun ini itu ada pelatihan. Untuk di tahun 2022 ini yang Jawa Tengah sudah habis.
untuk kuota Jawa Tengah. Kuotanya. Yang masih ada itu di Jawa Timur. Oh, masih Jawa Timur. Asal mulanya malah belum terpenuhi malah. Belum terpenuhi. Jawa Tengah emang juara. Terutama padi mesti. Padi alhamdulillah ada 200 lebih. Lah ya, ini kan memang tersebar di seluruh kecamatan dan seluruh desa. Oh gitu nggih. Niku alhamdulillah. Kemudian untuk menjadi peserta rupiah masal, bekalnya hanya ikhlas niat kepada Allah Subhanahu wa taala, niat untuk menyembuhkan diri sendiri dengan wasilah Al-Qur'anul Karim. Maka insyaallah nanti setelah ruqyah, karena biasanya ruqyah masal itu kita sesi 1. Saya 1 itu nanti ruqyah semuanya. Medis non medis kita ruqyah semuanya. Dengan segala reaksinya nanti diatasi oleh praktisi yang bertugas di tempat. Oh, jadi umum dulu ya? Umum. Sikat umum, seret, baru nanti ketika ada yang kebutuhan khusus psikis, kebutuhan khusus, nanti ada kelompokkan. RTL, dikelompokkan di RTL, ruqyah tindak lanjut. Keren juga ya. Sampai sekitar itu. Kalau banser RKTL. RKTL. Rencana kerja tindak lanjut. Kalau dia RTL. Tindak lanjut. Setelah niku RTL ada 2. RTL di tempat. Ketika itu nanti psikis, ketempelan, biasanya selesai di tempat. Alhamdulillah. Kemudian untuk kasus sihir, nanti RTL-nya kita berlanjut. Karena kasus sihir yang tadi belum saya jelaskan, non medis yang selanjutnya adalah sihir. Untuk sihir itu sendiri kan butuh media. Karena sebetulnya sihir itu ya enggak hebat-hebat, enggak. Karena mereka itu mengerjakan tetap butuh media. Nah, pada zamannya Rasulullah sendiri ini pas waktu kena sihir, ini juga ada media sihir. Rasulullah aja kena sihir, apalagi sampean sih. Monggo lanjut. Ini juga ada media. Yang biasa kita tangani adalah ketika kasus sihir, kasusnya adalah HP dan tower. Seperti apa itu? HP adalah kita ibaratkan diri kita sendiri. Kemudian towernya itu adalah buhul sihirnya. Kita sebut dengan buhul. Sihir itu ada. Dalam Al-Quran disebutkan wa min syarri nafasati fil uqad itu sendiri. Kemudian RTL yang kedua adalah tindak lanjut di rumah, pembersihan media sihir. Karena biasanya ketika kasus sihir kita ruqyah, kalau tidak dibersihkan media atau buhulnya, maka sampai di rumah nanti kumat lagi. Kita ruqyah lagi sampai 100 kali, sampai di rumah 3-5 hari, 1 bulan kumat lagi. Kenapa seperti itu? Ya karena buhulnya belum diambil, towernya belum kita rubuhkan. Tapi ketika nanti kok pusat atau towernya kita hancurkan, insya Allah nanti selesai. Seperti kasus yang kita tangani, sering kita menemukan buhul, wujudnya paku, wujudnya boneka, wujudnya foto. Itu biasa kita tangani, diambil, dinetralke, dibersihkan, selesai insya Allah. Kemudian setelah sesuai dengan SOP-nya, maka insya Allah selesai. Amin. Nggih, Yai. Saya tertarik untuk era sekarang ini baru rame-ramenya nggih, baru banyak muncul gus-gus yang celeneh gitu. Dukun-dukun yang bacok-bacokan karuan nggih, dan lain sebagainya. Lah, saya yakin pasti ada perbedaan dengan panjenengan. Jangan sampai masyarakat terus ngebyawiyah. Mau saya itu. Monggo dijelaskan antara 3 hal tadi. Monggo. Insyaallah nek untuk CRA sendiri ketika tidak mudah mengatakan ini sihir dan lain sebagainya sebelum ada pembuktian. Karena biasanya penyakit di SOP kita, standar operasional ruqyah kita adalah ketika bertemu dengan pasien, kita deteksi dulu penyakitnya. Ketika memang medis, non medis ataupun psikis, kita deteksi dulu. Tanpa ada kita memberikan ketakutan kepada klien kita, enggak. Karena biasanya yang mengambil keuntungan dari kesengsaraan seseorang itu biasanya memberikan ketakutan dulu. Karena tadi orang yang takut itu pasti mudah untuk dipengaruhi. Bahkan sampai ketika takut, non sewu, sampai harus beli wedhus kendit, wedhus dan lain sebagainya. Ini kan karena takutnya. Tapi di ruqyah enggak. Ketika memang itu kok dari psikis, ya kita obati secara psikis. Kemudian ketika di
penyakitnya itu kok dari non medis karena sihir, kita temukan buhulnya. Ini loh yang menyebabkan wasilah dari kesakitnya jenengan. Tapi ada juga mungkin salah seperti tadi, pitik putih, pitik ireng, pitik kendit. Oh, enggak ada. Oh, ada ya? Kalau di JRA enggak ada. Ada. Murni Quran. Pitik brondol. Wah, pikir mesti dari bakal pitik. Ciri khasnya di JRA itu seperti ini. Ciri khasnya JRA dari mujiz kita. Satu memang sebelum kita menjadi praktisi, kita dibaiat dulu ikhlas lillahi kalimatillah. Satu. Kemudian tidak ada klenik di JRA, tidak ada. Tamimah itu tidak ada. Raja-raja tidak ada. Ada tamimah itu satu. Ada tamimah itu yang diajarkan kepada kita adalah satu. Ketika emang ayat Al-Quran karena beliau belum bisa membaca dan belum bisa mengetahui. Contohnya apa? Bayi yang masih kecil. Nah, ketika masih kecil itu boleh ditempelkan. Ketika sering ada gangguan, sering menangis di tengah malam, itu biasanya kita buat kertas, kita tulis Al-Quran, kemudian ditempelkan di tubuhnya. Ketika selesai ya sudah diambil lagi. Nah, kemudian untuk netralisir sendiri ada yang seperti namimah tapi bukan namimah. Apa? Yang diajarin kepada kita surahnya Rasulullah kepada bangsa jin. Itu boleh ditempel di rumah tapi hanya ada batasnya sampai 3 hari. Yang paling banyak kita gunakan adalah satu untuk pembersihan rumah, memakai metode doa dan Al-Quran. Kemudian setelah dibersihkan terus adzan 4 penjuru di rumah yang diajarkan, karena dari hati sendiri ya ketika kita adzan maka setan lari terbirit-birit. Kemudian kita anjurkan pemilik rumah, sahibul rumah tersebut, sahibul bait untuk sering membaca Al-Quran, terutama di surah Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah kok belum hafal, yang biasa kita hafalkan yang biasa kita hafalkan di tahlil. Yang biasa kita tahlilan, kumpul-kumpul tahlilan, mulai dari Alif Lam Mim, ayat kursi diakhiri dengan 2 surah terakhir di Al-Baqarah, Amanar Rasul. Dan insya Allah nadiyin hafal karena biasa tahlil. Dan ternyata semua sesepuh ulama kita dulu, terutama nadiyin itu memang sudah merancang itu. Sehingga sekarang muncul sewu tahlil dan lain sebagainya malah orang cetok kan, orang-orang yang memang kurang memahami kurang memahami manfaat dan hikmah dari itu. Yang dulu sebelum 2017 kita mungkin pernah diserang karena tahlilan, terkena penyakit ini dan itu. Tapi di hari ini sudah 5 tahun berjalan ini alhamdulillah kita meruqyah kesembuhan memakai yang telah diajarkan oleh ulama-ulama kita dulu. Dan itu adalah bagian dari syiar luar biasa. Saya akan menuju di penghujung ya untuk pengalaman. Jadi saya tahu ini mesti pernah mengalami berbagai macam pasien, model-model pasti. Ada yang mudah, ada yang sedang, ada yang paling sulit atau menjadi pengalaman yang heboh bagi panjenengan. Masing-masing cerita nih 3-3-nya. Dari komandan dulu monggo. Untuk yang paling heboh menurut saya, ada klien kita di 1 tahun yang dulu itu pernah orang tidak makan, tidak minum, tidak tidur 3 bulan hidup. 3 bulan? 3 bulan hidup. Tapi ngemil nggak itu? Apa? Nanti ngemil dia nggak? Enggak. Sama sekali? Sama sekali. Masya Allah. Terus kemudian kurus banget. Kurus. Karena itu ada perjanjian. Alhamdulillah sudah tua sekali, sudah ada daya. Ketika diambil karena sulitnya meninggal dunia beliau itu karena perjanjian zaman dulu. Alhamdulillah dari keluarga kita ikut mendoakan, mengambil ilmu yang telah dahulu ada. Kemudian setelah beberapa waktu meninggal dunia. Tapi yang menurut saya sampai menangis malam itu sampai nangis. Ada salah satu pasien kita itu 7 bulan tidak makan, tidak minum, tidak BAB. 7 bulan. Sampai tidak tidur. Masya Allah. Ketika kita ruqyah, non medisnya tidak ada. Yang ada hanya psikis, rasa bersalah. Sampai alhamdulillah kita rapat dengan keluarga mencari solusi. Itu ruqyah itu bukan kok dengan khusus dengan perjinan, enggak sebetulnya. Musyawarah keluarga, ambil solusi, kemudian minta maaf lah dari keluarga. Dan alhamdulillah ya terselesaikan. Saya ingat juga di Kalimantan tuh saya pernah melihat satu tayang TV, ada seorang istri yang dicerai oleh suami, sehingga dia itu dari pasca cerai itu nggak tidur, kalau nggak salah itu
ada nggak 15 tahun. Itu juga termasuk masalah psikis atau gimana gitu. 15 tahun. Jadi malam tuh lama nggak bisa tidur, belas. 15 tahun. Iya itu. Itu kalau di kita ya harusnya tetap kita cek dulu itu medis atau non medis atau psikis. Untuk penanganan yang pas. Ketika Rasulullah dawuh ini kan yang diceritakan oleh Imam Muslim, kulli da'in dawaun. Ketika setiap penyakit itu pasti ada obatnya. Idza asobat dawa ada baro'a biidznillah ya azza wajalla. Ketika obat tersebut kok mengenai pas pada sakitnya, maka insya Allah disembuhkan oleh Allah azza wajalla. Untuk itu di JRA ini ya kita dahulukan dulu untuk diagnosa penyakit. Tadi dipilah-pilah tadi ya. Dipilah-pilah tadi. Sehingga pas penanganannya. Pengalaman yang berikutnya tetap yang paling berkesan. Iya. Jadi nyuwun sewu. Jadi awal-awal saya ikut JRA itu selang 2 hari itu saya itu disuruh ngeruqyah orang Sunda. Ini untuk awal pelatihan apa? Awal setelah pelatihan praktek lah 2 hari. Langsung praktek. Iya. Wah, ini lakon apa? Awalnya ini saya disuruh untuk meruqyah itu satu keluarga. Satu keluarga dari anak, mantu, terus sama mertua, semua satu rumah. Meruqyah. Nah, memang tujuan awal tuh kita meruqyah itu kan di Morosepuhe. Morosepuhe. Tapi ternyata semua ada satu rumah itu semua ikut. Nah, setelah itu ruqyah dimulai, ternyata Morosepuhe itu enggak ada reaksi sama sekali. Yang reaksi adalah menantunya. Kesurupan ngakak-ngakak, gembor-gembor. Kan pusing ini. Kaget iki. Kaget. Pemain anyaran ini memang piye, Cak? Langsung tuh ngantos subuh. Dan itu efeknya di anak saya. Efeknya di anak saya itu sakit gigi itu mulai saya ngeruqyah sampai saya pulang ke rumah. Efeknya itu ke anak saya. Yang cowok itu Cahaya itu sakit gigi nggak tidur, gembor-gembor. Waduh. Lah setelah saya pulang saya baca ayatnya untuk sakit gigi, langsung tak kasih minum, tak suruh kumur-kumur terus tidur, selesai mari langsung. Alhamdulillah. Nah, tapi pas di saat itu memang ekstrim. Pengalamannya kan belum begitu banyak. Tapi saat ini ya was. Pas mibar lagi. Seru numpak Honda lagi acara rong dino, langsung ngeplek. Oh gitu ya. Luar biasa. Panjenengan mungkin ada pengalaman yang pengalaman saya untuk saya sendiri sebagai PAC Gabus saya. Memang semuanya dulu yang dari Gabus ini praktisi. Semua kalau ada pasien itu semua larinya ke saya. Termasuk dari Pak ini sendiri itu biasanya pelarian kewalahan mek bono naik ini untuk pengalaman itu saya itu sudah walah kantek moh-moh ya kantek moh-moh cara biasanya itu untuk apa keberkesanan itu ya sangat ya kadang ya menakutkan tapi seneng nek kula. Jadi senenge kula di JRA itu berjamaah. Jadi ketika saya sendiri tidak bisa istilahnya gitu ya. Nanti tim datang sendiri ke rumah saya. Ayo. Seperti itu. Seperti itu. Bahkan ketika kita menangani terus di situ kadang reaksinya sampai di rumah betul seperti Pak Anam tadi. Kadang sapi saya yang gila. Saya buat tempe kadang enggak jadi seperti itu biasa. Jadi vibrasi namanya. Tapi itu sudah biasa seperti itu. Tapi untuk pengalaman di sini mungkin nanti setelah melihat tayangan ini siapa saya di sini mungkin pasien yang Gabus sudah tahu semua sih. Guyang karep dhewe. Kula pun ngerti. Oh itu berarti maune seneng kene. Pun gak hafal kali kula saya Gabus menawi pun jelas. Guyang karep dhewe ya. Enggak usah perlu saya ceritakan banyak-banyak. Ini kesannya segini. Ya yang sudah merasakan itu sudah sembuh sampai sekarang semua sudah banyak sekali. Sebagai tip ini sebagai tips lah karena oleh-oleh sebelum nanti besok minggu ke sini tanggal berapa Mas? 16 ya Oktober ya jam 8 nah itu kita kan sering pergi, sering keluar, sering ziarah, sering nggak sengaja ke tempat-tempat wingi dan sebagainya. Mungkin ada tips untuk sebelum tanggal 16 sini
apa yang harus dilakukan? Penora tadi loh, ketemplean, was-was atau macam-macam. Iya, yang sudah diajarkan kepada kita ya sehari kita baca ketika keluar dari rumah sebagaimana yang biasa kita kerjakan. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Kemudian selanjutnya kita berta'awud memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Maka dari hewan berbisa ataupun yang lainnya insyaallah tidak ada. Termasuk barang-barang yang nggak kelihatan. Barang-barang yang tidak kelihatan. Nggih. Ya intinya ketika kita kenapa kita ketempelan? Banyak ketika orang ziarah kok ketempelan. Umpama ada ziarah yang ketempelan. Itu biasanya karena itu 4 tadi yang kita. Nggih. Insyaallah keterangannya nanti di tanggal 16. Ya, harus itu. Orang takut rugi sampean. terus gini, apa tadi untuk tatkala aduh mahlali aku. Tatkala sudah maksudnya gini. Jadi orang ini kan banyak sekarang simpang siur. Jadi ada gym nggak bisa terlihat, ada yang terlihat menjadi kontroversi. Ada yang bilang nek rupa asli nggak mungkin, tapi nek dia sudah menjadi macam-macam, hewan macam, oke. Mau penjelasan sedikit mengenai itu biar pemirsa nggak bingung. Saya jelaskan. Untuk orang yang biasa atau melihat penampakan sebetulnya ya dari psikisnya beliau sendiri. Karena jin itu kan makhluknya halus, nggak mungkin kita bisa melihatnya. Ada yang melihat memang orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yeah. Nah itu. Ketika kok orang awam seperti kita biasa kok bisa melihat jin, pasti bisa kita kategorikan adalah ada gangguan non medis atau ketempelan itu sendiri. Yang memberitahu adalah mereka sendiri, yang jinnya itu. Seperti ketika kita sering menangani anak-anak yang indigo, yang sering melihat penampakan dan lain sebagainya, itu portalnya yang terbuka. Nah, dan insya Allah nanti ketika di tanggal 16 itu ketika nanti kok ada indikasinya kok portalnya terbuka, sering melihat jin dan lain sebagainya, mungkin di dalam mimpinya sering digudak-gudak jin atau digudak-gudak ular yang biasanya jelmaan dari jin tersebut, maka insya Allah di 16 nanti dinetralisir semuanya. Oh gitu ya. Tutup portalnya. Ditutup. Memang harus ditutup ya gitu ya. Iya, kita kan makhluknya Allah. Manusia ini kan yang tercipta memang ditakdirkan hidup di alam syahadah, alam kenyataan. Iya. Nah, ketika kita ada di alam halusinasi, maka ya ditutup halusinasi. Iya. Diberikan kegiatan-kegiatan yang positif lah. Saya ini pengalaman pribadi sebelum kita tutup. Saya tuh termasuk sangat jarang mimpi-mimpi kayak itu ya. Tapi saya tuh begitu mimpi. Biasanya perang, Mas. Tapi perang yang aku rodok kepepet miber aku. Itu sejak SD. Saya tuh gitu. Jadi saya tuh anggar tarung jebret, menang ya miber, nek kalah jelas miber. Pas Superman seneng gitu. Iya, itu juga mungkin bagian dari itu ya. Mungkin karena itu loh. Bapak saya sih aku ora tau ngimpi miber ya. Ya ini untuk nanti kita bahas pada tanggal 16 itu. Oke. Tanggal 16 insyaallah. Saya pikir itu ya. Para semua dan untuk pemirsa di mana yang berada, Sedulur Sugiarto, S3 TV, Karaban Pati Jawa Tengah, ditunggu rawuhnya oleh para panitia hari Minggu, tanggal 16 Oktober 2022, jam 8 dalam rangka Maulid Nabi, juga dalam rangka Hari Santri Nasional. Ini termasuk kiprah beliau-beliau. Dan sebagai penutup, kesan dan pesan panjenengan masing-masing ke pemirsa, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Kesan dan pesannya dari saya, insyaallah lindungi diri kita dengan cara lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena dengan kita mendekatkan diri kepada Allah, ikhlas untuk hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pembentengan diri kita dari segala kejelekan baik yang terlihat ataupun yang tidak terlihat. Insyaallah sehat bersama Al-Qur'anul Karim. Amin. Lanjut. Kesane kula nggih. Sepindah nggih ingkang atos-atos. Ingkang hati-hati. Ojo meden-medeni sih. Hati-hati artinya harus berhati-hati. Setiap melangkah apapun harus berhati-hati. Jangan banyak terpengaruh dengan apa itu isu-isu yang berkembang di media.
kayak isu kayak perdukunan atau apa dan sebagainya, karena JRA ini memang murni memang dakwah memakai Al-Qur'an. Syiar memakai Al-Qur'an, murni Quran. Jadi kita tidak memakai apa-apa. Jadi kalau memang kok ada ada mindset orang yang mengatakan bahwa JRA itu dukun, enggak. JRA itu memang syiar dari Al-Qur'an. Ngoten Pak Sugeng. Lanjut. Untuk saya sendiri masalah kesan dan pesannya semuanya sama seperti itu Pak. Yang penting jaga diri baik, dekatkan diri pada Allah, insya Allah selamat. Amin. Nah, ini Mang Pak Teng. Nah, saya kemarin cerita sih sebelum menutup, kemarin ikut ternyata banyak sekali di Pati itu teman-teman penghobi keris macam-macam Mas. Kemarin di Kidung Juang itu banyak barang-barang, saya tanya, tapi yang ini anu Mas, yang ada ini ya ini, nah ini kosong belum. Iki apa cah ono isine ada semua. Memang gitu ya? Apa itu halu? Itu. Ini seperti ini. Ketika dikeris sendiri itu kan warisan leluhur, warisan budaya. Bahkan sampai belum zaman besi maupun kita Jawa sudah bisa membuat keris dari meteor kan. Ya, paling keren. Dan insya Allah ketika pembuatannya keris itu sendiri kan juga tidak seperti sekarang. Dari zaman dulu ya dengan tirakat dan lain sebagainya. Itu yang menyebabkan tadi macam-macam. Gitu ya. Mahalnya itu bukan karena isinya, tapi memang dari historis pelakunya. Terus mumpung eling JRA, ono tambahane Jolo Sutra iki khusus Pati atau mungkin daerah lain juga punya jeneng-jeneng masing-masing, kita kan nggak tahu. Perlu loh itu saya sendiri ya. Di 2018 itu kita kan disuruh pembentukan PJ, pengurus cabang. Dan di pengurus cabang tersebut itu harus ada nama lain dari PC JRA Pati. Seperti di Kudus itu ada JRA-nya namanya Joyokusumo Kudus. Joyokusumo kan baik kita. Hasilnya kan sini. Iya emang kita kalah di sana. Royok. Kemudian di Grobogan ada Laskar Ki Selo. Nah, itu kan masuk. Kemudian di Jangkar Wesi di Rembang. Jangkar Wesi. Kemudian kenapa Pati kita ambil kok bukan nama Syekh Jangkung atau bukan Syekh Mutamakin atau Mbah Ngerang atau tokoh-tokoh yang lain? Karena di Pati ini kan banyak sekali. Ya. Mulai dari ujung paling Pati paling kidul, pojok kidul wonten niku sing Sukolilo-Pol kidul. Nah, Bazam niku. Prawoto, ada Sunan Prawoto. Di ujung utara wonten, tengah wonten Mbah Mutamakin, timur wonten Kiai Ageng Ngerang, wonten sebelah barat sedikit wonten Nyai Ageng Ngerang. Pangeran Benowo. Wonten Pangeran Benowo di ujung paling kidul. Di tengah-tengah ada Mbah Jangkung. Kita tidak bisa ambil karena kita praktisinya dari tersebar semua kecamatan. Kita ambilnya dari pas zaman dulu niku boomingnya batu khas yang tidak ada hanya di Pati, tidak ada di lainnya Pati adalah Jolo Sutra. Cara orang Raspo dulu juga golek ilmu koyo jaring sesuai angin Jolo Sutra aku ya apa meneh. Nah, niku terus kemudian kita ambil inisiatif dari kepengurusan, ambil mana? Ambil Jolo Sutra mawon. Mosok ajeng diparingi kacang Garuda kan nggak mungkin. Dan ini mungkin baru tak ungkapkan juga nggih. Jadi saya itu juga sekarang ada beberapa channel kita di S3 TV ini beberapa tayangan ya, termasuk yang terbaru dari program kita adalah kita membuat pakalusan, yaitu paguyuban makam leluhur nasional. Saya tuh melihat dari sisi lahiriah juga batinnya ini perlu ada pembenahan. Termasuk menurut saya ya bangunannya, termasuk tempat wudhunya, musolanya gitu loh. Itu juga pengen kita juga melakukan ke sana. Termasuk secara batinnya, sampai siri, kalau intinya itu adalah memberikan satu penghormatan dan ngiringi sejarah. Pangestu nyuburlah ke depan. Saya pikir itu dari teman-teman. Nanti sekali lagi jangan lupa besok Minggu jam 8 tanggal 16 Oktober 2022 kita Bapak-bapak ini dari tokoh-tokoh PC maupun PAC dan dengkotnya ini akan berkumpul dengan full kekuatan menunggu 5.000 peserta yang akan hadir dan siap menyelesaikan dengan segala problematika masing-masing itu.
Makaten salam hormat dari saya, mohon maaf kalau tadi sambil gojek-gojek menyebut satu A dan B dan sebagainya itu hanya sebagai pemanis. Jangan diambil hati ya, kita tuh nggak gojek malah ngeluh. Biar nggak halu, jadi kita perlu gojekan. Yang penting kita tidak berniat untuk melecehkan atau menghina siapapun dalam hal ini. Ngaten nggih. Terima kasih. Salam hormat dari kami, salam S3, sedulur, Sugiarto, Selawase. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, Mas.